di bawah Sumatera relatif lebih besar. Sehingga itulah kenapa gempa-gempa yang relatif besar terjadi di pantai barat Sumatera dibandingkan dengan yang selatan Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari data seismisitas sejak tahun 1993, kita lihat membuktikan hal itu. Jadi kalau kita lihat yang di gambar bawah ini, wilayah Sumatera relatif hanya sampai kedalaman 200 saja kalau di sini. Semakin ke selatan, semakin ke Jawa, semakin curam, bahkan lebih curam lagi hingga ke selatan Nusa Tenggara, seperti yang pada projection paling kanan ini. Nah, berdasarkan sejarah kegempaan dari tahun 1958 hingga 2021 yang di plot sebelah kanan ini, kita lihat bahwa sebagian besar gempa-gempa yang relatif signifikan itu terjadi di pantai di selatan Jawa, yang tidak lain diakibatkan oleh zona subduksi. Selain itu, berdasarkan sejarah kegempaan dari penelitian terdahulu, bahwa di selatan Jawa pernah terjadi 2 gempa yang relatif besar, lebih dari 7,5, yaitu 1903 dan 1921. Namun pada saat itu, instrumentasi belum sebaik sekarang, sehingga data hypocenter belum bisa dilakukan. Namun hanya informasi dari makroseismik berupa intensitas yang kemudian dijadikan dasar bahwa gempa tersebut dikonversi menjadi magnitudo yang lebih besar, yaitu sekitar 7,5. Selain itu, berdasarkan data dari sejarah gempa merusak seperti yang di samping kanan ini, di selatan Jawa Barat dalam 3 dekade terakhir pernah terjadi gempa yang menyebabkan tsunami juga yang relatif besar dengan magnitudo 7,8 dan menyebabkan tsunami yang kita kenal dengan gempa dan tsunami Pangandaran yang terjadi pada tanggal 17 Juli tahun 2006. Tentu gempa-gempa besar yang terjadi di dekat dengan trench ini adalah satu hal yang patut diwaspadai karena kedalamannya dan tentunya berpotensi untuk sebagai bahaya ikutan dari gempa yang diakibatkan oleh megatrust tersebut. Nah, dalam studi ini kami menyelidiki adanya potensi gempa di megatrust selatan Jawa bagian barat, kemudian bagaimana tsunami yang kemudian dapat ditimbulkan dari gempa tersebut menggunakan data dari BMKG sejak bulan April 2009 hingga bulan Juli 2020. Kemudian kami lakukan relokasi dan dilakukan pemodelan tsunami berdasarkan data atau sumber megatrust dari Pusgen. Dan kita tahu bahwa sepanjang busur Sunda ini memiliki zona megatrust yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan wilayah Indonesia. Dan berdasarkan penelitian terdahulu dari Haris dan kawan-kawan 2009 bahwa diperkirakan interval dari pengulangan gempa besar yang terjadi di megatrust ini sekitar 500 tahun untuk yang di selatan Jawa. Nah, selain menggunakan data dari katalog BMKG, kami juga menggunakan data katalog dari ISC untuk stasiun-stasiun yang global. Dan ketika dilakukan relokasi presenter, sebelumnya kami melakukan sortir data berdasarkan minimum jumlah arrival time dari fase P maupun S, kemudian azimuthal gap-nya harus kurang dari 210 derajat, sehingga dari data yang ada sekitar 1.300-an, kemudian berkurang menjadi 1.100-an. Dan untuk perhitungan relokasinya, kami menggunakan Clay Seismic Double Inference atau Clay Mudidi, sehingga diperoleh 1.082 event. Di mana dalam perhitungan ini kami menggunakan 3D Velocity Model dari penelitiannya Prof. Ilik, dan untuk wilayah Indonesia, sementara untuk wilayah luar Indonesia menggunakan One Day Velocity Model dari Akasa 35. Kemudian untuk pemodelan ketinggian tsunami, kami menggunakan perangkat lunak Tsunami dari Tohoku University. Ini dilakukan oleh Pak Abdul Muhari, di mana dalam pemodelannya menggunakan 2 skenario. Skenario pertama yaitu jika salah satu segmentasi dari megatrust, yaitu dari megatrust Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan magnitudo 8,7 raptor sendiri. Kemudian skenario kedua itu Kemudian skenario kedua yaitu jika ketiga segmen ini raptor bersamaan sehingga menghasilkan magnitudo yang lebih besar yaitu 9,1. Nah,
Hasil dari relokasi epicenter gempa bumi untuk periode tersebut menunjukkan hal yang cukup menarik, di mana sepanjang area megatrust relatif sepi kegempaan. Ini untuk hipocenter sampai kedalaman 150 km dan magnitudo lebih besar sama dengan 4. Dan kemudian kami Rahma menunjukkan adanya kesesuaian pada area-area tertentu, di mana slab defisit ini menggambarkan kecepatan pergerakan lempeng di sini relatif lebih cepat dibandingkan dengan data GPS yang terukur. Sehingga area-area yang merah ini diinterpretasikan sebagai area yang terjadi locking atau zona kuncian, yang tidak lain adalah seismic gap itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat penampang melintang dari dua area yang diberi kotak warna biru ini menunjukkan ketidakadanya seismisitas pada area megatrust. Kemudian kami melihat juga adanya pola seperti ini yang kami interpretasikan sebagai zona backtrust. Kalau di belakang atau di utara dari Lombok sampai ke Flores itu ada backtrust, sementara di sini kita kenal dengan backtrust. Nah, untuk hasil dari pemodelan tsunami menunjukkan jika menggunakan skenario 1, maka ketinggian tsunami maksimumnya itu sekitar 8, namun rata-ratanya hanya sekitar 1,3. Namun kemudian ketika raptor bersamaan, ketinggian tsunami-nya relatif sama di tempat yang sama, sekitar 8 meter, namun rata-ratanya relatif lebih tinggi, yaitu sekitar 3,2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada ITB atas pendananya melalui program riset unggulan yang dikelola oleh PPMB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.